Bapak Ibu yang saya hormati, manajemen di Skap 27. Pada hari ini kita kembali lagi ketemu dalam perkuliahan pengantar manajemen yang dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Kemarin saya udah share juga materi di Google Classroom. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa memahami dan membaca dan memahami materi tersebut. Saya sekarang akan membahas tentang materi planning ya, atau perencanaan ya. Tapi secara garis umum kita akan bahas tentang planning itu sendiri. Karena dalam mempelajari manajemen atau pengantar manajemen itu nanti sebagai basic dasar Bapak Ibu untuk mempelajari juga cabang-cabang ilmu lain dari manajemen yang merupakan nanti sebagai konsentrasi Bapak Ibu ke depan ya. Apakah nanti Bapak Ibu ke arah depannya konsentrasi ke arah MSDM, apakah pemasaran, manajemen pemasaran, ataukah manajemen keuangan yang pola dasarnya adalah dari pola dasar manajemen itu sendiri. Nah, dalam manajemen ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen yang secara umum ada 4, yaitu planning, organizing, controlling, dan actuating dan controlling. Nah, sekarang kita akan bahas tentang planning itu sendiri atau perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini sangat vital dalam fungsi manajemen dan sebagai tahapan awal dalam proses melaksanakan fungsi manajemen. Nah, di sini perencanaan dalam artian keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi perencanaan ini merupakan proses awal dari tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan atau goal ya. Nah, di sini apa saja prosesnya? Di sini kan pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dilaksanakan dan step by step-nya. Kemudian fungsi perencanaan di sini adalah mengarahkan hal yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal. Dalam artian bahwa pelaksanaan fungsi fungsi perencanaan ini sangat vital dalam hal pencapaian tujuan. Ada banyak cara dalam hal mencapai tujuan ya, dengan berbagai upaya, tetapi ketika tidak ada planning itu akan sangat sia-sia ya. Bukan artinya bahwa tidak ada planning tujuan bisa tercapai, tidak tercapai bisa saja. Tapi tadi mungkin saja dengan tidak adanya planning akan timbul pencapaian tujuan yang mungkin boros, tidak efektif dan tidak efisien, sehingga akan sangat akan sangat tidak bersaing kalau suaranya coba yang lain. Ada suara motor juga. Yang di on kan videonya dong, yang ininya audionya di mute aja. Arvina Damayanti mungkin suaranya audionya di mute, videonya aja yang di on. Arvina Damayanti. Suaranya masuk, videonya nggak ada. Lebih baik gambarnya yang ada daripada suaranya. Di luar kan ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi fungsi perencanaan adalah mengarahkan yang paling tepat untuk mencapai tujuan atau goal yang paling optimal. Mengapa perencanaan harus dibuat? Nah, di sini setiap kita hendak mencapai tujuan yang baik, ya, berhasil dan berdaya guna, maka fungsi perencanaan menjadi penting. Tadi kan
banyak cara untuk mencapai tujuan, tetapi ketika pencapaian tujuan itu yang paling baik, yang paling efektif, yang paling optimal adalah buah dari sebuah perencanaan. Kemudian di sini tahapan kegiatan yang akan dilakukan perlu ditetapkan atau direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menetapkan disiplin. Ya, dengan ada perencanaan, maka step-stepnya atau langkah-langkahnya benar-benar harus dilaksanakan dan disiplin. Karena perencanaan itu menjadi pedoman langkah dalam pencapaian tujuan. Kemudian berikutnya adalah untuk melindungi kita dari hambatan-hambatan yang mungkin yang menghadang dalam rangka pencapaian tujuan, ya. Kemudian memberi arah dasar untuk selalu menilai diri. Jadi jelas bahwa fungsi perencanaan sangat penting dalam hal mencapai tujuan. Supaya tadi jelas setiap langkahnya, setiap setiap waktunya, sehingga arahnya jelas, gitu kan. Sehingga tadi menghindari hal-hal yang sifatnya madorot, hal-hal yang sifatnya tidak efektif, hal-hal yang sifatnya juga pemborosan. Nah, itu fungsi perencanaan, mengapa perencanaan harus dibuat. Nah, syarat perencanaan, apa saja yang mau dilakukan? Jelas, ketika Anda ingin membuat sebuah planning, maka hal yang pertama adalah tentukan dulu, ya, apa saja yang akan dilakukan, kemudian apa tujuannya. Ya, jadi bagaimana, jadi apa yang akan mau dilakukan. Nah, itu syarat penting dalam planning. Termasuk juga dalam planning bisnis, ya. Kalau planning bisnis sudah jelas tujuannya adalah mencari laba, ya. Nggak ada yang sifatnya planning bisnis sosial, tidak ada. Berarti kan tujuannya mencari laba, mencari keuntungan. Nah, untuk mencari keuntungan itu bagaimana caranya, kan gitu ya. Nanti kan satu ya tadi bagaimana menciptakan produk atau menciptakan barang yang bisa dijual dengan standar harga yang sudah ditetapkan. Kemudian kenapa sih harus dituju atau tujuan tersebut, apa alasannya untuk dilakukan? Jelas alasannya adalah ketika membuat sebuah planning ya supaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu how itu who itu siapa aja yang nanti akan menjadi sasarannya. Kemudian siapa aja yang nanti akan melaksanakannya setiap tahapan tersebut. Nah, itu harus dipikirkan, harus sudah ditetapkan, sehingga nanti ketika perencanaan dibuat, sudah tepat, semua sudah tersedia, nanti dalam step berikutnya yaitu organizing, sudah ada sumber daya yang disiapkan. Kemudian kapan dilaksanakan, timingnya, ya, kaitan dengan waktu, kemudian when, di mana pelaksanaannya, kemudian how, bagaimana tahapan dari kegiatan itu bisa dilaksanakan. How ini atau bagaimana ini bisa kaitannya dengan sebuah metode atau istilahnya alat bantu. How itu ya, bagaimana mencapai tujuan itu dengan tadi how, bagaimana metodenya, bagaimana kriterianya, sehingga jelas arahnya, ya. Berikutnya adalah di sini syarat untuk mengerjakan suatu program, satu adalah mengenali dan mengerti kebutuhan yang akan direncanakan, ya. Dan jarang tentu ya dalam bisnis harus tahu dulu apa sasaran tujuan bisnisnya, mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari mana, kan gitu ya. Lalu kita produknya di segmen mana? Nah, itu harus jelas kebutuhan perencanaan itu apa saja. Produknya apa saja, kebutuhan untuk produk itu apa saja, bagaimana penganggarannya, bagaimana pemasarannya, itu semua dirancangkan dengan baik. Ya, harus tahu kebutuhan. Jadi kenali dulu apa yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Kemudian tetapkan tujuan yang jelas, baik itu jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kalau Bapak Ibu di organisasi pasti punya yang namanya rensra. Ya, jadi rensra itu adalah tahapan-tahapan rencana program strategis yang mungkin sudah ditetapkan dari awal. Nah, biasanya ada tadi tahap pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu harus berkesinambungan. Yang sampai jangka pendek dengan yang menengah dan panjang itu tahapannya berbeda-beda atau tujuannya berbeda-beda, ya.
Jadi harus berkesinambungan. Jadi jelas dulu apa yang akan dicapai, tujuannya apa, jangka pendeknya bagaimana, jangka menengahnya bagaimana, dan jangka panjang bagaimana. Adapun rangkaian kegiatan yang jelas. Jadi ada rangkaian kegiatan yang jelas. Jadi planning itu harus jelas arahnya. Ada kegiatannya dan jelas kegiatannya apa saja. Ya. Pemasaran kegiatannya apa, produksi kegiatannya apa. Kemudian finansial apa aja kegiatannya, kebutuhannya apa saja. Jadi sudah jelas arah kegiatan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program tersebut. Kemudian lingkungan yang mendukung. Jadi tadi selain tadi perencanaan ini merupakan perencanaan internal, tapi juga kita juga harus bisa mengetahui kondisi lingkungan baik internal maupun eksternalnya. Karena dalam merencanakan belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti yang namanya hambatan, tantangan, gitu kan, persaingan, gitu kan, gangguan pasti ada. Nah, dengan cara mengenali lingkungan yang mana yang mendukung, itu akan membantu menentukan rencana yang paling nanti efektif. Yaitu efektif dalam artian yang paling mungkin persaingannya tidak terlalu ketat, hambatannya sedikit, kan gitu ya, gangguannya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Nah, itu fungsi dari perencanaan tersebut ketika Anda mengenal lingkungan yang mendukungnya. Kemudian waktu yang memungkinkan. Timing ini sangat penting ya dalam hal merencanakan sesuatu. Kadang-kala banyak orang perencanaan itu tidak dibarengi dengan target waktu. Ya, target waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau pencapaiannya juga tidak jelas waktunya, juga akan apa istilahnya, kinerjanya juga akan dipertanyakan. Misalkan gini, untuk mencapai misalkan penjualan sekian, tapi pencapaiannya tidak jelas. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah 10 tahun? Nah, itu juga harus tahu timingnya. Termasuk juga mungkin Bapak itu yang di institusi atau di organisasi yang mungkin punya target, pasti jelas. Ada targetnya dan ada waktu yang dimungkinkan. Ya. Jadi waktunya jelas, apa saja, kapan, dan harus tercapainya sampai mana. Nah, ini timingnya juga harus ditentukan dari awal. Ya. Tidak mungkin ya udah pokoknya rencanakan misalkan pelaksanaan ini sebisanya gitu kan, atau misalkan juga gimana waktu yang adanya, tidak bisa ya. Misalkan Pak Rahmat punya target bahwa kasus ini harus selesai 3 bulan. Nah, itu kan timingnya. Nah, ketika 3 bulan tidak tercapai, berarti kan harus dievaluasi apa yang kekurangannya. Nah, berarti kan apakah yang salah dengan perencanaan? Apakah para pelaksana yang dalam perencanaan itu tidak jelas kan gitu. Nah, ketika tadi timingnya keluar dari hal yang sudah ditetapkan, makanya waktu juga sangat memungkinkan. Karena kalau perencanaan tanpa waktu itu akan sangat tidak terukur. Ya. Jadi kalau Anda merencanakan tidak dengan timing, akan sangat tidak ukur. Contoh misalkan, saya pengen nikah, tapi tidak pakai ukuran waktu. Yang penting saya pengen nikah, ya kapan? Kan nanti kalau misalkan ada istilah salah satu dalam biasa kehidupan masyarakat kita atau kehidupan luar, ketika ditanya sama calon mertua, ya, kapan nih? Ya penting jalan aja dulu. Berarti kan dia tidak punya perencanaan dalam melakukan hubungan tersebut, gitu kan? Nah, kalau sekarang kan jawabannya perempuan udah yang pengen yang jelas kan gitu, tidak yang mau yang tidak jelas kan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi dengan adanya target, dengan adanya waktu, itu menandakan bahwa organisasi atau institusi atau orang tersebut benar-benar merencanakan sesuatu tersebut dengan benar. Ada planning yang dia buat, tidak hanya seakan-akan hanya sekadar menjalankan saja. Nah, ini waktu itu menjadi sangat penting dalam proses perencanaan. Ya. Yang jadi jangan sampai Bapak Ibu istilahnya tidak memperhatikan waktu, gitu kan? Ya.
bisa dicapai dengan baik, bagus, tapi waktunya udah lewat dari yang ditargetkan, ya percuma juga, gitu kan. Bahkan bisa saja kalah bersaing, gitu kan. Ya seperti sekarang kan kita orang lain sudah bisa berbicara online itu dengan berbagai fasilitas, kita baru bisa mencoba. Nah itu kan timingnya juga ada. Tapi ya karena keadaan ini ya. Nah ini faktor waktu ini yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Dalam setiap step-stepnya itu harus jelas. Time-nya jelas supaya ada target untuk bisa tadi mengevaluasi segala langkah-langkah perencanaan tersebut. Dalam hal penerapan perencanaan, nah, ya tidak adanya perencanaan yang baik maka dapat menjadi di sini ya. Jadi perencanaan itu sangat penting ya, karena dengan tidak adanya perencanaan yang baik maka akan dapat saja menimbulkan pencapaian pemborosan. Kemudian pembelian barang-barang yang tidak jelas. Nah, biasanya ibu-ibu nih atau perempuan, biasanya kalau udah belanja ke mall, ya udah tidak ada rencana yang baik, ya udah tidak ada hal-hal yang harus, kadang-kadang barang-barang yang tidak perlu dibeli malah dibeli kan gitu ya, keasikan. Nah itu jelas. Jadi kadang-kadang pembelian barang-barang yang tidak jelas ketika tidak ada perencanaan. Kan ada baiknya kalau misalkan Bapak Ibu belanja, ada daftar belanjanya dulu, apa nih? Nah, itu dari sana. Start dari sana kita ukurannya, oh ini. Baru setelah itu kalau ada kelebihan, oke, gitu kan. Nah, itu. Karena kan di sini sama juga dalam pencapaian tujuan. Ya. Pencapaian tujuan juga kan perlu yang namanya sumber daya. Selain sumber daya manusia juga ada sumber daya lainnya. Ya, sumber daya lainnya salah satunya ada sumber daya finansial. Ketika tidak ada perencanaan yang baik, itu juga akan melakukan pemborosan. Jadi kalau di sini kan pemborosan itu tidak hanya berbicara pemborosan keuangan saja, tapi pemborosan dari segi SDM, pemborosan dari segi metode, pemborosan dari segi bahan, nah termasuk juga finansial. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbeli, tenaga waktu yang terbuang percuma. Itu tadi. Ketika tidak ada perencanaan yang baik, ya, tidak ada perencanaan yang matang, maka sumber daya yang ada yang sudah bagus juga akan terbuang percuma dari segi waktu, dari segi tenaga, pikiran, gitu kan, pengetahuan, pemahaman juga akan terbuang percuma. Ya. Kemudian di sini langkah-langkah pembuatan perencanaan. Satu, penguasaan terhadap masalah. Kedua, tetapkan tujuan. Ketiga, menetapkan sasaran. Keempat, membuat desain rencana kegiatan. Kelima, menyusun anggaran. Kemudian keenam, pengendalian dan penilaian. Jadi perencanaan-perencanaan ini, langkah-langkah ini harus dilaksanakan untuk bisa menetapkan proses selanjutnya ke tahap kalau fungsi manajemen berikutnya adalah kan organizing ya. Nah di sini 6 langkah ini harus direncanakan dengan baik, harus dikuasai oleh para perancang perencanaan supaya tadi rencana yang dihasilkan itu benar-benar dengan kajian yang jelas, tahapan yang jelas, kemudian juga mengarah kepada tujuan yang akan dilaksanakan atau yang ingin dicapai. Nah di sini ya sebenarnya penguasaan terhadap masalah yang hendak direncanakan berarti kan penguasaan tetap medan, penguasaan tetap lingkungan, penguasaan tentang tujuan apa yang akan capai, penguasaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan, gitu kan. Nah itu juga harus dipahami, harus disiapkan sebelum Anda menetapkan tadi perencanaan selanjutnya. Kemudian tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan. Tadi tujuannya jelas. Dalam planning harus ada goal dulu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya kemana? Kemudian sasaran. Sasarannya apa saja? Kemudian buat kegiatan desain rencana kegiatan. Ya. Kemudian anggaran belanja disusun. Kemudian siapkan proses pengendalian dan penilaian. Nah ini beberapa
penerapan langkah-langkah pembuatan perencanaan. Berikutnya adalah di sini perencanaan anggaran belanja program. Anggaran belanja adalah rencana yang disiapkan untuk mengetahui sumber-sumber dana yang bisa diperoleh dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Khususnya dalam perencanaan program bisnis, anggaran ini sangat menentukan terhadap capital yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, khususnya dalam mencapai tujuan bisnis, ya. Jadi anggaran belanja ini harus benar-benar ditetapkan dengan baik, kemudian harus jelas juga sumber-sumbernya. Jadi jangan sampai sudah planning yang baik ketika tidak ada anggaran akan stagnan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut, ya. Adapun keunggulan dari anggaran belanja ini, satu, untuk memperkirakan macam dan jumlah biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. Kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkiraan dana yang dibutuhkan. Ketiga, sebagai petunjuk dalam pengelolaan dana selama program berjalan. Jadi dalam perencanaan bisnis sudah jelas, kalau misalkan Bapak Ibu pengen, misalkan Bapak Ibu jelas mau usahanya jelas ini, mau dapat laba setahun itu adalah misalkan sekian. Dengan laba setahun sekian itu apa yang Bapak Ibu miliki dari sumber-sumber yang ada? Dari mana sumber-sumber itu yang didapat? Nah, dari segi bisnis bisa tercapai, gitu kan? Nah itu juga harus diperkirakan, ya. Jangan sampai Bapak Ibu bisnis dijalankan dengan baik, tidak baik, rencana sudah bagus, tapi begitu pelaksanaannya itu terhambat karena faktor anggaran atau faktor biaya. Ya. Itu sangat akan mempengaruhi motivasi. Ya, misalkan Bapak Ibu, ini harus capai ini, kira-kira anggarannya berapa? Sekian. Ya, biasa kan gitu ya. Nah, itu sangat penting gitu kan, apalagi dalam organisasi bisnis gitu kan, organisasi yang jelas anggarannya sudah disiapkan. Kalau misalkan tidak sesuai, itu akan mempengaruhi motivasi juga, sehingga pencapaian tujuannya juga akan sangat tidak berjalan dengan baik gitu kan. Benar, karena ada banyak orang, Pak, budget itu tidak segalanya. Iya benar, tidak segalanya, gitu kan. Tapi menjadi faktor motivasi utama, kan gitu. Ya. Karena dalam dunia bisnis, ketika ingin mendapatkan sebuah target, ya, target pelaksanaan atau khususnya dalam pencapaian tujuan dalam laba, otomatis ada sumber keuangan yang harus disiapkan. Ya. Dulu ya, mohon maaf nih ada adan, sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai dengan anggaran belanja program. Kegunaannya ini 3 ya. Satu adalah memperkirakan macam dan jumlah biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. Kedua, memberikan gambaran jelas tentang perkiraan dana yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Ketiga, sebagai petunjuk dalam pengelolaan dana selama program berjalan. Kalau Bapak Ibu yang di pemerintahan sudah pasti mengetahui tentang anggaran belanjanya ya, anggaran program. Jadi bendahara akan sangat tergantung dari pagu yang telah ditetapkan di awal. Nah, itulah menjadi patokan utama dalam hal pengeluaran program yang akan dilaksanakan dalam proses pelaksanaan program tersebut, gitu ya. Karena dengan anggaran belanja tersebut itu menjadi tahapan disiplin dalam pengeluaran dana yang dibutuhkan, gitu kan? Karena kalau tidak ada pagu seperti itu akan tidak akan terkontrol pengeluarannya, ya. Seperti Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya planning dalam hal pengeluaran rumah tangga, itu pasti akan sangat susah, gitu kan, mengontrolnya, gitu kan. Nah, dalam organisasi pasti, apalagi yang sifatnya organisasi yang government, kemudian organisasi perusahaan, itu sudah jelas proses anggaran pembelanjaannya tersebut. Kemudian di sini sekarang adalah kenapa perencanaan perlu di dalam sebuah organisasi. Ya. Satu adalah tanpa rencana manajer tidak dapat mengerti bagaimana mengorganisasikan orang dan sumber daya yang secara efektif. Artinya kalau di sini adalah orang itu SDM-nya, sedangkan sumber daya lain ya tadi mesin, material, metode, kan itu ya, market, kemudian mereka mungkin bahkan tidak mempunyai ide yang jelas mengenai apa yang perlu mereka organisasikan. Tanpa rencana juga manajer dan bawahannya hanya mempunyai peluang kecil untuk mencapai sasaran atau mengetahui kapan dan di mana mereka harus keluar dari jalur. Ya. Nah seperti gini ya. Ini saya gambaran secara umum lah mengenai keadaan kehidupan bisnis UMKM mikro di sekeliling kita ya. Pernah nggak Bapak Ibu menyoroti bagaimana bisnis mikro kita itu sebagian besar yang dilakukan oleh para pelaku itu tanpa ada program perencanaan yang jelas. Ya, coba deh tanya Bapak Ibu ke warung kelontongan atau ke tukang-tukang pedagang kaki lima, pernah nggak mereka menyiapkan budget anggaran dalam setiap usahanya? Atau Bapak Ibu yang punya warung kelontongan di rumah atau usaha, pernah nggak Bapak Ibu menyiapkan perencanaan anggaran belanja atau penjualannya? Kadang-kala ketika ditanya ya tidak ada. Ya. Bahkan warung kelontongan itu, Ibu berapa sih modalnya? Saya nggak tahu ya, pokoknya nanti setiap awal bulan minta ke bapaknya ke belanja. Ya. Tapi nggak pernah lapor juga nih hasilnya gitu kan. Tapi minta lagi ke bapaknya adalah, Pak belanja, warung udah habis. Nah, kemudian ke tukang bakso, pernah nggak dia merencanakan anggaran? Bang, seharian dagang bakso berapa modalnya? Berapa sekian, berapa labanya? Bahkan untuk menentukan laba atau tidaknya dia tidak tahu. Ya. Ya. Bahkan bilangnya gini, Bu, sabara dagang surabi teh, labana sabara atau sabara tahun, cina gunting lah, nyaeta we cina labana mah bisa nyakolakeun budak, gitu kan, bisa tuang. Jadi usahanya itu tidak jelas planningnya, tidak jelas anggarannya, bahkan menilai pun apakah laba atau rugi tidak jelas si pemilik usaha itu sendiri. Makanya kenapa kelemahan di mikro kita itu sangat sulit bersaing, sangat sulit untuk bertahan. Karena tadi tidak ada planning yang jelas dari hal budgeternya, kemudian tidak ada juga planning yang jelas terhadap perkembangan usahanya. Bahkan untuk menilai kinerja usahanya juga tidak tahu.
tidak jelas. Ya. Jadi dan itu sangat menjadi kebiasaan dalam kehidupan usaha mikro kita. Ya. Taunya kalau usaha itu tidak berhasil, bangkrut, habis segalanya, ya, bahkan hutang di mana-mana, taunya gitu kan? Bahkan tapi kalau bagus tetap bertahan, tapi tidak tahu jelas berapa sih bagus itu, berapa laba yang dia peroleh, berapa persentase yang dia peroleh labanya dari modal yang dia perlukan, ada yang modal dia keluarkan. Bahkan berbicara timing dia tidak tahu berapa sih sebulan dia dapatnya. Ya. Coba deh Bapak Ibu tanyakan ke para pedagang, para pelaku usaha mikro lah. Sabaraha modalnya nggak tahu, sabaraha hasilnya nggak tahu. Cukup dengan jawabannya adalah yang penting itu usaha teh biasa makan, biasanya kolaten budak, kan itu biasanya jawabannya. Nah, usaha seperti itu tidak akan jelas dan tidak akan masa depannya juga tidak akan jelas perkembangannya. Yang hanya terjadi ada rutinitas saja. Rutinitas beli barang, belanja barang, rutinitas juga menjual barang tanpa menilai hasilnya. Bahkan kalau dibilang apa ya, memodali itu hampir setiap kali modal lagi, tanpa jelas berapa sih yang didapatnya. Ya. Sehingga begitu pemerintah ingin membantu para UMKM melalui jasa-jasa perbankan, lembaga keuangan, kerepotan. Kenapa? Karena para pelaku usaha mikro itu tidak jelas rencana program usahanya. Dan selalu akhirnya menyalahkan masalah dana kapital. Ribet kabang mah, kudu ieu, gitu kan. Sedangkan dalam organisasi bisnis harus jelas, gitu kan. Ketika bank ingin memberikan pinjaman harus jelas ukurannya. Kan gitu. Kapan harus pengembaliannya? Berapa kemampuan mengembalikannya? Apa target dia meminjam kredit itu? Berapa target yang ingin dia dapatkan? Pangsa pasarnya mana saja? Nah, kadang-kadang usaha mikro kita tidak ada. Sehingga yang terjadi adalah ya sangat sulit untuk bisa bertahan, bangkit, dan maju dalam setiap usaha. Nah, di Jepang itu dalam manajemen usaha sangat cerdas, sangat baik dan rapi. Nah, salah satu kota di Jepang yang UMKM-nya banyak adalah Kobe. Kobe itu adalah sebuah pusat bisnis yang merupakan sebagian besar adalah home industry. Di Jepang, para pelaku usaha mikro di Jepang, khususnya di Kobe, ketika usahanya dia tidak berhasil, dia sudah bisa men-stop usahanya di tataran yang sudah sangat awal. Artinya apa? Ketika dia tidak berhasil itu adalah dia sudah bisa memenuhi kewajiban kepada para pekerjanya. Asetnya masih tetap ada, cuma usahanya tidak bisa jalankan. Dan ketika ingin bangkit kembali dengan usaha yang dia sudah punya modal, dia sudah punya pengalaman, dan bangkitnya mudah lagi. Beda dengan di kita. Kalau di kita usaha bangkrut itu bangkrut benar-benar bangkrut semuanya, modal tidak ada, gitu kan? Kemudian hutang di mana-mana, gitu kan? Jangankan untuk bisa bangkit dari keterpurukan usaha, kadang-kadang si pelaku usahanya juga menghilang. Kenapa menghilang? Ya tadi dikejar-kejar oleh para penagih, kan gitu. Kenapa tadi? Karena dia tidak tahu ukuran dia harus berhenti usaha ini tidak akan berhasil itu di mana, di titik mana. Yang taunya adalah barang udah habis, hutang di mana-mana, dan dia tidak bisa bayar. Kan gitu. Padahal ukuran ketidakberhasilan usaha itu adalah usaha sudah tidak menghasilkan, usaha sudah tidak lagi bisa membiayai biaya tetap, udah stop.
dengan tidak harus menjerumuskan harta benda yang lainnya. Nah, coba deh Bapak Ibu studi ke lapangan, tanya-tanya nih, besok misalkan Minggu nih sambil lari sepedahan atau lari jogging, tanya ke tukang bubur, tanya ke tukang surabi misalkan, tanya ke tukang gorengan, pernah nggak atau tanya ada nggak planning usahanya sampai detail sampai dengan berapa budgetnya, atau bahkan berapa yang dia peroleh dari sehari dia omsetnya berapa persen labanya. Bahkan para usaha-usaha kita itu tidak mengetahui berapa laba, berapa omset, mana modal, mana labanya, gitu kan. Sehingga dalam konsumsi pun tidak ada dalam konsumsi pun tidak ada pembatasan. Mana yang harus dikonsumsi rumah tangga, mana yang merupakan modal usaha, gitu kan. Jadi campur aduk. Nah, itu yang kelemahan di kita para UMKM itu. Tapi ada juga sekarang perkembangan adalah usaha-usaha UMKM milenial sudah jelas sekarang manajemennya, ya, sudah jelas planningnya, bahkan dia sudah tahu ukuran-ukuran keberhasilan usahanya. Nah, tapi sebagian besar usaha mikro kita, khususnya mikro tradisional, itu sangat-sangat jauh dari manajemen usaha yang efektif tadi, gitu ya. Terutama dalam hal perencanaan atau planning itu sendiri, kadang-kadang mereka tidak punya. Yang penting dia usaha aja, gitu kan, nyoba, gitu kan. Ya. Nah itu ya yang menjadi problem di kita itu di mikro, hal-hal yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan dulu, enggak? Atau ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah ini, jadi hierarki rencana organisasi. Ada yang namanya strategic plan, ada operational plan. Dalam organisasi ada yang namanya strategic plan. Apa strategic plan? Itu adalah rencana yang desain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Jadi ini sifatnya lebih luas. Sedangkan operational plan adalah rencana terperinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasi sehari-hari. Jadi biasanya strategi plan ini adalah dibuat oleh para top manajemen yang kaitannya adalah gambaran umum strategi secara umum mengenai organisasi yang akan dijalankan secara umum. Adapun operational plan ini adalah biasanya yang melaksanakan, yang membuat adalah middle management. Jadi middle management inilah yang nanti akan mengejawantahkan strategi perencanaan yang dibuat oleh top manajemen ke dalam sebuah perencanaan detail. Ya. Jadi perencanaan detailnya seperti apa yang nanti oleh operational plan ini akan dilaksanakan oleh lower management, yaitu para pelaksana operator yang akan nanti melaksanakan operational plan ini dalam pelaksanaan programnya. Ya. Jadi bedanya adalah kalau Bapak Ibu lihat, nah strategi plan ini pasti dia di top manajemen. Jadi kalau di universitas misalkan kalangan rektorat nanti menentukan ini visi, tujuan, misi, tujuannya, harapannya. Nah ini dibuatkan yang namanya rencana strategis. Ya. Nah nanti untuk perencanaan strategis ini nanti disosialisasikan dan diturunkan ke middle management. Nah middle manajemennya itu kayak misalkan para fakultas. Nah nanti di skema dari strategi plan ini dioperasionalkan oleh para middle management untuk ke tahapan yang lebih rinci. Nah, sudah ada rencana operasional yang jelas, maka nanti akan dibagikan ke setiap bagian-bagian untuk dilaksanakan oleh para low management. Ya. Nah, sekarang ya Bapak bisa mengetahui di Bapak Ibu yang di organisasi atau yang di institusi, di tahapan mana sih Bapak Ibu biasanya merencanakan ini?
Apa Bapak Ibu sudah ke operational plan, berarti kan Bapak Ibu di middle-nya. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke strategic plan, berarti oh itu bagiannya top management. Ya. Nah ini jangan sampai di strategi plan ini tidak akan terlalu banyak, tapi gambaran umum saja. Ya. Nah yang akan banyak adalah di operational plan, karena dia rencana detailnya. Ya, rencana detail yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan operasinya. Ya. Nah itu bedanya antara strategic plan dan operational plan. Ya. Nah di sini perbedaannya antara rencana strategis dan operasional, satu dari kurun waktu. Nah, rencana strategis cenderung untuk melihat ke depan, artinya beberapa tahun ke depan. Jadi kalau rencana strategis itu tidak melihat hanya 1 tahun ke depan saja, biasanya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan. Itulah rencana umum, rencana strategis. Ya, dari kurun waktu. Sedangkan rencana operasional itu senantiasa hanya cukup kurun waktu 1 tahun aja paling panjang. Oh ini bulan ini pelaksananya ini detailnya. Ya. Jadi tidak dia memikirkan untuk 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, tidak. Nanti aja setelah tahap 1 tahun ini sudah dilaksanakan, oke, tahun kedua apalagi nih yang dilaksanakan, baru bikin lagi. Nah itu beda dengan rencana strategis. Kalau rencana strategis berbicara jangka waktunya cukup panjang. Ya tadi ada yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian cakupannya. Rencana strategis mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas. Sedangkan rencana operasional hanya cakupannya terbatas, sempit. Ya tadi, kalau rencana strategis secara umum ya jelas seluruh organisasi, baik secara internalnya maupun eksternalnya. Semua bidang, semua bagian. Nah, sedangkan rencana operasional hanya mencakup bidang-bidang tertentu. Misalkan rencana operasional bagian manajemen, bagian pemasaran, rencana operasional bagian produksi, rencana operasional bagian SDM. Itu saja. Kalau rencana strategis secara keseluruhan, tapi yang sifatnya general atau umum. Ya. Kemudian tingkat rinciannya juga. Kalau rencana strategis, ya tidak terlalu rinci. Hanya visinya ini, misinya ini, tujuannya ini, harapannya ini. Contoh misalkan dalam strategi bisnis adalah misalkan tahun 2025 perusahaan ingin posisinya di pasar adalah di posisi ketiga, seperti itu. Nah, nanti untuk detail mencapai posisi ketiga itu ada di operasional strategi atau operasional program atau operasional planning. Nah itu ya cakupan mengenai perbedaan antara dari rencana strategis dan rencana operasional dari segi kurun waktu, cakupan, dan tingkat rincian. Nah, perencanaan strategis di sini tujuan adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategis tujuan tersebut. Jadi perencanaan strategis adalah tadi apa saja isinya, proses pemilihan tujuan organisasi, visi, misi, kebijakan umum, program umum, ya, dan metode yang diperlukan untuk menjamin strategi tersebut. Ada kebijakan secara umum. Nah itu yang disebut dalam perencanaan strategis. Nah ini dia secara umum kita lihat perbedaan perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Nah, kalau lihat dari pusat bahasanya atau fokusnya, ini perencanaan operasional, masalah-masalah operasional. Strategis adalah kelangsungan pengembangan jangka panjang. Itu bedanya. Sasaran, laba tahun ini kalau operasional atau laba sekarang, kalau untuk perencanaan strategis, laba di waktu yang akan datang. Tadi kan, laba di waktu yang misalkan jangka pendek 5 tahun, jangka menengah 10 tahun, jangka panjang 15 tahun. Batasannya, nah, perencanaan operasional hanya berdasarkan sumber daya yang ada, lingkungan sumber daya yang ada, artinya yang ada pada saat itu di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, kalau perencanaan strategis, lingkungan sumber daya waktunya tidak terbatas. Bisa saja di masa yang akan datang ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan lagi, ya, baik itu dari internal maupun eksternal. Ya. Kemudian untuk hasil yang diperoleh tujuannya, hasilnya
efisien dan stabilitas. Nah, kalau perencanaan strategis, pengembangan potensi yang akan datang. Ya. Kemudian untuk informasi, ada di sini hanya berbicara dunia bisnis sekarang untuk operasional. Sedangkan perencanaan strategi kesempatan waktu yang akan datang, di waktu yang akan datang. Artinya tidak bisnis hari ini, atau misalkan bulan ini atau tahun ini, tapi juga memperkirakan informasi di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Kemudian organisasi kepemimpinan, birokrasi, stabilitas, konservatif, artinya tidak terlalu tidak terlalu menjelimet lah, masalah operasional terlaksanakan. Nah, kalau di perencanaan strategis ya fleksibel, ya, tergantung kepentingannya, tergantung kebutuhannya. Pemecahan masalah di sini berdasarkan pengalaman masa lalu, risiko rendah. Sedangkan untuk perencanaan strategis, antisipasi menentukan pendekatan yang baru dan risikonya tinggi. Ya, kenapa tinggi dalam strategis? Karena kalau rencana jangka menengah atau jangka pendek itu gagal dalam hal penentuan visi-visinya, itu akan mempengaruhi secara jangka panjang. Nah, kalau operasional kan cukup hanya misalkan ya udah, misalkan tahun ini labanya tidak tercapai, ya udah hanya tahun ini saja. Ya, tinggal dievaluasi apa yang kekurangannya, apa penyebab ketidakberhasilannya. Semua di situ. Nah, inilah perbedaan mendasar mengenai perencanaan strategis, ya, dan perencanaan operasional. Oke, silahkan Bapak Ibu, sampai sini ada yang menanyakan dulu? Atau ada yang mau menambahkan atau mengomentari, mangga? Nah, nanti ke depan mah supaya ada timbal balik ya. Coba deh nanti Bapak Ibu yang coba presentasi dalam satu kajian tertentu ya. Misalkan Bu Tasya mempresentasikan masalah misalkan organizing di sektor misalkan ya, industri jasa misalkan seperti apa planningnya, penempatannya misalkan ya. Nanti saya nanti sharekan beberapa fokus bahan-bahan ya yang akan bisa dibicarakan. Nanti Bapak Ibu yang mencoba untuk membuat kajian-kajian itu sendiri ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sedikit Pak, mau menanyakan ya, Pak. Ya Pak Endar. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Pak, tadi yang masalah tahap perencanaan dan planning rata-rata betul Pak, UMKM kita itu langsung ke produk dan menjual. Akhir-akhirnya mungkin boncos atau merugi ya, kebanyakan seperti itu UMKM, termasuk mungkin saya sendiri ya langsung ke produk sama menjual, tidak akhirnya merugi Pak. Jadi untuk antisipasi Pak, apakah ganti produk terus mengulang lagi planning atau yang lagi berjalan di stop dulu lalu bikin planning dulu, time schedule dan lain-lain, cara promosi dan lain-lain seperti apa Pak? Jadi untuk antisipasi seperti itu, karena memang betul sekali Pak, UMKM ya, tadi mungkin kebanyakan fokus ke produk menjual, tapi sasarannya itu misalkan kita mau jualan baju atau baju pangsi, nggak mungkin jualan baju pangsi ke orang Jawa kan, jual baju pangsi misalkan ke orang Sunda yang resep Sunda, seperti itu mungkin Pak. Apakah antisipasinya Pak, apakah kita ganti produk atau stop dulu atau gimana Pak? Terima kasih mungkin Pak Fahrul. Oke, untuk sebenarnya ini evaluasi terhadap usahanya itu sendiri. Langkah awalannya adalah usaha yang Bapak Hendra lakukan itu adalah evaluasi dulu, berhasil tidak. Satu itu. Kedua, kalau misalkan tidak berhasil, telusuri ketidakberhasilannya apa. Contoh misalkan, produknya tidak laku. Nah, tidak lakunya itu karena apa? Apakah tidak karena dari produknya itu sendiri, atau sasaran produk yang tidak tepat, atau timing waktunya yang tidak tepat. Atau justru misalkan, kan masalah produk bisa saja kan masalah kualitas, masalah model kan gitu ya, masalah price misalkan juga gitu ya,
kalau misalkan bicara produk. Jadi evaluasi dulu sebelum Bapak Hendar menentukan apakah mau ganti produk atau mau ganti usaha lain atau tidak. Mungkin saja tadi kalau tidak dievaluasi dulu takutnya adalah produk ini udah benar, cuma mungkin salahnya adalah di cara pemasarannya mungkin, atau misalkan harganya yang kurang bersaing misalkan gitu ya. Jadi yang pertama evaluasi dulu ketidakberhasilannya apa nih selama kurun waktu, kan Bapak mau pengalaman nih ya, oh ini laku barang ini kurang laku apa ya, oh ini apa yang salah, lalu cari referensi dengan produk dengan produk yang lain di dunia usaha yang lain atau di dunia usaha yang sama tuh apa nih, nah kok mereka mau bisa laku, kok mereka ada, nah itu biasanya dari pengalaman ya. Jadi untuk menentukan tadi kata Pak Hendar adalah apakah saya harus ganti produk gitu kan, apakah tidak, atau misalkan sektor usaha lain yang saya jajali, yaitu tadi hasil evaluasi dulu. Setelah dievaluasi tentu ya, misalkan kelemahan, misalkan dari produk, kelemahan produk kita itu apa, apakah bisa nggak diperbaiki, atau misalkan cara pemasarannya yang salah, oke kita coba yang cara yang lain ya gitu. Nah, atau misalkan juga harganya mungkin, nah gitu. Kemudian atau misalkan sasarannya, nah bisa. Nah jadi ketahui dulu itu ya. Kemudian misalkan tadi kalau misalkan apakah cara pemasaran yang salah, apakah produk, ataukah mungkin waktu timing penjualannya yang salah kan gitu. Nah itu yang juga harus diperhatikan sebelum Bapak Hendar menentukan saya mau beralih nih ke usaha yang lain, gitu kan. Nah tapi yang kunci dari pokok dari sebuah usaha itu adalah pangsa pasar kan, benar nggak? Produk bagus, harga bersaing, tapi produk pangsa pasarnya nggak ada ya nggak percuma kan gitu ya. Nah harusnya Bapak riset dulu pangsa pasar untuk produk Bapak itu sebenarnya di mana sih, gitu kan? Riset dulu atau di mana sih, lalu sebagian besar siapa sih kalangannya kan gitu. Itu biasanya dari sebuah riset pengalaman, kemudian ya tadi berbagi akses mencari akses informasi gitu kan. Jadi kayak ginilah sebenarnya untuk penjual pakaian fashion ya, yang saya tahu dari beberapa pengalaman ngobrol dengan para pelaku ya Pak, fashion itu sebelum ada COVID-19 ya, nah, sebelum ada pandemi, para fashion itu sifatnya jangka panjang. Jadi para pelaku itu ada kalanya para pelaku fashion itu akan mendapatkan hasil yang baik adalah dengan timing waktu. Ini ada nih Pak, toko baju yang setiap hari ya kadang ada tidak pembeli ya. Kalau pada beli tidak banyak misalnya, tapi begitu timingnya pas Lebaran itu habis laku semua. Jadi kurun waktu 1 tahun itu dia perputarannya hanya di bulan-bulan Ramadan dan Idul Fitri aja, tapi itu bisa menutupi seluruhnya kekurangan-kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya. Bahkan produk yang mungkin sudah sangat begitu bulan seperti itu habis gara ininya. Nah, rata-rata fashion itu seperti itu. Kalau misalkan fashionnya terpaku pada fashion-fashion biasa, kecuali kalau misalkan fashion-fashionnya yang merupakan kebutuhan sehari-hari para konsumennya. Contoh misalkan, kan kalau pangsi itu ya tadi Pak kebutuhannya hanya kalangan terbatas kan gitu ya. Kemudian momen-momen Idul Fitri yang mungkin akan banyak, Ramadan akan banyak kan gitu. Tidak mungkin kebutuhan sehari-hari. Beda dengan misalkan kerudung. Kalau kerudung itu bagi perempuan adalah merupakan barang primer mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada namanya perempuan dalam karakter perempuan itu kayaknya kalau pakai kerudung yang sama di hari yang sama itu kayaknya wah
nggak mau kan gitu ya. Nah, beda dengan kerudung. Kerudung itu sifatnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi tidak mengenal waktunya. Ya, tumpah momen ada momen misalkan kayak raya bung ya, momen-momen banyak yang nikahan atau hajatan, pasti laku itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan dari segi apa? Riset-riset jangka waktu ya. Nah, kalau saya lihat yang passion itu seperti itu, Pak. Jadi dia tuh nggak akan banyak makan waktu, tergantung passionnya. Apakah merupakan passionnya adalah merupakan passion yang tergantung waktu-waktu tertentu, ya, seperti tadi Ramadan, Lebaran doang, atau passion-passion yang benar-benar dipakai dalam kebutuhan sehari-harinya. Misalkan kayak bapak ibu bekerja, ya, kadang-kadang kan ibu-ibu pekerja pasti memerlukan passion tertentu kan itu ya diperlukan kan gitu. Nah kalau kayak saya lihat kalau kerudung ya udah otomatis adalah kebutuhan yang sehari-hari yang sekarang itu merupakan kebutuhan yang dan itu dari segala kalangan, baik segi umur ya, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua. Asal tadi bisa memanage, bisa juga menentukan pengetahuan terhadap fashion tertentu. Nah, fashion itu akan tergantung juga trendingnya, ya, trending gitu kan. Kan di saya pernah pengalaman nih sendiri saya sendiri ya Pak. Ya untuk kerudung nih ya. Saya juga nggak tahu ya, saya kan tidak tahu, tapi pengalaman saya pribadi gitu kan, ketika beli kerudung, kasih ibu ya beliin kerudung ya ini, udah milih dia sendiri gitu ya, oke ya, ya cukup satu atau dua, ya dua aja, saya nggak tahu ya, dalam benak saya kerudung itu ya paling 50.000 lah gitu sampai ya kan, paling mahal gitu kan, nah, kerudung itu kan, ya. Nah, begitu saya bayar gitu kan, saya, ya tiga ya, ya oke gitu kan. Nah, begitu saya bayar, berapa Bu? 750.000. Loh, buset gitu. Nah, saya juga terkejut. Loh, Bu bener kerudung? Iya kerudung. Nah, saya nggak tahu gitu ya. Nah, saya lihat emang itu kerudung gitu ya. Tuh harganya segitu banget. Ternyata satunya kan 250.000. Kerudung apaan gitu kan gitu ya. Nah, ada kalanya saya nggak tahu gitu kan. Nah, ternyata kerudung itu adalah kerudung kalangan tertentu gitu kan. Apa namanya tuh kalau nggak salah dulu itu Dena itu apa ya nggak saya nggak tahu. Mungkin ibu-ibu yang tahu lah gitu kan. Masalah kerudung itu saya nggak tahu. Nah, ada kalanya juga gitu saya juga sampai terkejut. Alah, mau marah gimana ya udah deh ya udah deh ya. Nah, ada kalanya seperti itu Pak untuk question itu ya. Ya kalau misalkan baju, misalkan kan pernah dulu juga pernah satu momen gitu beli satu set, satu ya satu set itu ya jadi baju kerudung semuanya 1 juta buset. Kita aja kan bapak-bapak beli 1 juta udah wah ya. Nah itu ya jadi ada hal yang nah berarti kan itu dari kalau produk tersebut adalah produk tertentu yang mungkin kalangan tertentu dan itu tidak mengenal waktu biasanya ya. Nah, jadi cobalah Bapak dievaluasi dulu tuh usahanya, apakah benar dari produknya atau memang timing produk yang kurang tepat atau mungkin cara pemasarannya. Kalau sudah menemukan bahwa ini jelas usaha ini tidak bisa dilaksanakan, oke Bapak beralih. Tapi riset dulu itu produk apa nih yang saya jajal, yang kira-kira saya bisa pangsa pasarnya bagus. Jangan lihat orang, lu nyoba gitu kan. Oh lihat orang nyoba ini. Contoh kayak jualan apa ya dulu ya, yang ramai itu. Pop ice gitu kan. Oh ramai semua jualan pop ice gitu kan. Padahal jualan pop ice tertentu yang laku sampai sekarang ya akhirnya yang bertahan jualan pop ice yang sudah terkenal itu ya karena emang dia di-manage. Dari segi produknya ada ciri khas, dari segi hariannya itu. Nah itu yang mesti harus Bapak Ibu lakukan dalam hal memulai usaha ya. Ya memang memerlukan waktu juga Pak, menemukan ada yang memerlukan waktu dalam artian menemukan pangsa pasarnya itu jelas gitu ya. Ya satu contoh ya seperti tadi ya kerudung ya. Nah, kayaknya juga ada gini Pak, fashion di seragam.
Nah, seragam itu ya jadi akan lakunya pada saat momen-momen tertentu ya tadi tahun ajaran kan gitu ya. Kalaupun ada setiap hari tidak sebanyak yang tahun ajaran baru kan gitu. Nah, itu. Jadi ya itu bisa diatur. Jadi kalau misalkan kalau Bapak punya kemampuan capital ya tadi momen tertentu saya jualan fashionnya yang gini, momen yang tertentu dalam tahun ajaran saya coba untuk mogok jualannya ke seragam misalkan. Kalau punya capital yang dan punya akses yang kuat bisa saja mencoba itu. Jadi dalam kurun waktu tertentu jelas musim ini saya kebagian, musim ini saya kebagian kan gitu ya. Nah itu seperti itu Pak. Jadi jangan buru-buru loncat usaha ya, tapi harus benar-benar ditemukan dulu evaluasinya apa sih kegagalan usaha kita itu apa sebenarnya. Karena yang mengetahui kegagalan itu adalah ya tadi pelaku itu usaha itu sendiri. Justru yang akan sulit berhasil adalah pelakunya tidak mengetahui kegagalannya di mana, keberhasilannya di mana itu. Ya. Ada saya contoh lagi nih. Ada tukang cireng ya, Pak. Dari zaman saya SD sampai saya sudah segede gini, sudah kolot seperti ini, tapi tetap jualan cireng. Padahal udah berapa puluh tahun gitu ya. Nah, tapi tetap aja. Nah, saya bilang kalau itu adalah tukang dagang. Kalau dia pengusaha cireng nggak akan seperti itu. Kalau pengusaha pasti dia punya perkembangan yang signifikan usahanya. Misalkan tadi yang punya satu, jongkonya bisa jadi dua, bisa tiga, kan gitu. Itu adalah pengusaha bedanya. Kalau tukang dagang ya tadi, saya tadi tukang bakso. Tukang bakso mah digiring di rodaan ya itu aja seumur hidupnya. Tapi kalau pengusaha bakso dari misalkan tadinya ditanggung, di roda, lalu punya jongkok, kios, lalu tadi beberapa kios, nah itu pengusaha. Jadi artinya para pengusaha itu, entrepreneurship itu adalah dia mempunyai pengalaman, penilaian, perencanaan usahanya yang jelas sehingga dalam setiap jangka waktu tertentu dia bisa mengevaluasi kemudian bisa meningkatkan. Kalau tukang dagang nggak akan Pak, tukang dagang tukang sayur deh Bapak Ibu lihat. Tukang sayur pasti seumurnya tukang sayur gitu ya. Nah, padahal kalau yang menjadi namanya usaha ya tadi harusnya menjadi entrepreneurship. Kalau tukang sayur ya oke, tidak lagi tukang sayur, jadi bosnya. Dia punya berapa tukang sayur. Dia yang modalin capital. Jadi dia cukup duduk memikirkan usaha apa lagi, lalu dia dapat setoran kan gitu harusnya mah. Tidak harus terus jadi tukang dagang, gitu kan. Nah itu yang harus dipikirkan oleh Bapak. Jadi kalau melihat keberhasilan usaha, lihat aja usaha-usaha yang tadinya tukang dagang menjadi pengusaha itu aja yang kelihatan. Ya. Jadi kalau yang tadi ada teman saya tuh, dia sama jualan cireng. Tapi kan Bapak Ibu nggak akan melihat jualan cireng di mall-mall. Nah, itu ya. Nah, saya sebut teman saya itu bukan tukang cireng, tukang dagang, tapi dia pengusaha. Kenapa? Karena dia bisa memanage usahanya dan bisa terus meningkatkan perkembangan usahanya. Nah itu Pak, mungkin Pak dari saya itu, jadi ya tadi telah dulu, evaluasi dulu, sebelum Bapak beralih ke usaha yang lain, kalau benar-benar sudah menentukan, oh ini nggak akan berhasil nih, daya saing usaha saya ternyata tidak kuat, misalkan, dengan para pesaing yang lain, dan itu baru Bapak bisa beralih. Walaupun nanti beralihnya juga, hati-hati, riset dulu, kira-kira pangsa pasar apa yang, produk ini ada nggak pasarnya, jangan sampai beralih pasarnya nggak ada. Ya lebih baik yang sudah ada jelas, cuma diperbaiki, ya, diperbaiki. Dan ingat disiplin Pak, disiplin itu adalah memisahkan antara capital usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Itu yang harus Bapak perhatikan. Ada kalanya industri rumah tangga itu manajemen pemisahannya tidak ada, sehingga tidak ketahuan mana yang untuk kebutuhan rumah tangga, mana untuk kebutuhan usaha. Kan harusnya mah hasil usaha dipakai untuk konsumsi rumah tangga. Jangan modalnya usaha dikonsumsi habis. Nah itu yang disiplin harus itu Pak. Harus disiplin itu seperti itu. Nah itu akan ketahuan, akan bisa dikendalikan ketika Bapak punya planning dan tadi penganggaran yang jelas.
Ya, seperti itu, Pak. Oke, ada lagi? Pak Baik, Haidar? Pak. Terima kasih mungkin Pak. Jadi buat kita ada insight baru nih Pak buat calon-calon business owner nih Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Yang pertama mungkin tadi Henner catat Pak. Yang pertama mungkin riset Pak ya. Yang kedua sasaran. Yang ketiga itu produknya itu sendiri. Yang keempat cara pemasaran. Yang kelima pangsa pasarnya ada atau tidak. Yang keenam tentunya mungkin harga bersaing atau tidak mungkin Pak. Seperti itu mungkin insight yang didapat. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita menjadi business owner yang sukses ke depannya insya Allah. Ya, di kita juga di Fakultas Ekonomi ada juga tuh KWM. KWM suka banyak juga bahwa ngobrol-ngobrol tentang tadi bisnisnya, kemudian trending bisnis apa yang sekarang, bahkan juga ada pelatihannya. Dulu zamannya kafe. Nah, itu ada tuh di KWM program-program yang pelatihan menjadi barista, gitu kan. Sampai juga disiapkan kalau nggak salah ada permodalan untuk tadi untuk bisa usahanya. Coba aja Bapak bergabung tuh dengan KWM, itu banyak bisnisnya. Termasuk juga kalau nggak salah para pembinanya ada pengusaha tembakau, ada juga pengusaha kafe. Kalau nggak salah pembina utama itu kalau nggak salah ada tuh yang TDA itu Pak dokter siapa ya, anaknya dokter apa ya, yang punya kafe itu, kalau nggak salah yang di Rancabayang tuh, apa ya namanya itu, pokoknya dekat Polsek Sumedang Utara ada kafe. Nah itu dia pembinanya. Jadi termasuk juga Pak Jinana, para pengusaha Kampung Garuhun itu setiap ada momen dia kumpul, lalu dia mereview usaha-usaha apa, kemudian juga tambah sharing tentang pengalaman mereka dalam membuka sebuah usaha. Nah, bisa tuh Bapak itu ikut. Siap. Terima kasih Pak. Satu lagi mungkin Pak, catatan Pak. Nanti kalau mau traktir istri harus lihat dulu harga Pak. Catatan juga Pak buat kami Pak, buat para ini nih. Ya itu tadi Pak. Jadi ngumpet-ngumpet dulu Pak, jadi lihat dulu harga gitu. Bahaya juga kalau tekor Pak. Iya, kita kan nggak tahu ya. Ya mungkin Pak Rahmat Hendra saya nggak tahu tuh kerudung seperti itu. Oke aja gitu kan. Kesempatan kalau istri Pak. Hah? Kesempatan kalau istri. Iya gitu. Mau disimpan malu kan ya Pak Rahmat ya. Repot gitu. Ini catatan buat kita Pak. Nanti kalau mau bayar lihat dulu harga Pak. Itu akan saya lakukan Pak. Pasti itu Pak. Strateginya keluar dulu Pak. Kalau itu keluar dulu Pak Rahmat. Bapak tipe penunggu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pak. Ya, oke, ada lagi saya yang lain, mungkin ada pengalaman ibu-ibu tuh. Nah, ini juga kadang-kadang bagi para ibu-ibu juga ketika memanage usaha atau memanage belanja rumah tangga itu kadang-kadang juga harus diperhatikan juga. Khususnya kalau misalkan berbelanja ke mall atau ke pusat perbelanjaan, ada kalanya sok jago gitu. Sok jagonya gini, nggak perlu bikin catatan, nggak apa-apa. Kita belanja bulanan aja yuk, kan gitu ya. Nah, kadang-kala belanja bulanan itu kadang-kadang suka overloadnya itu tadi. Kenapa? Karena dari rumah tidak membawa daftar belanja yang pokok yang harus dibeli. Begitu masuk ke mall, bisa masuk ke supermarket, ya yang dilihat, oh ini bagus kan. Nah, dia nggak lihat daftar belanja pokoknya yang mana. Nah, itu juga harus ada perhatian juga. Jadi tadi kan sebutnya dengan perencanaan planning itu khususnya ya ini mah hanya sharing untuk perilaku kita dalam konsumsi gitu ya. Harus benar-benar kita sharing apa sih yang harus benar-benar diutamakan terlebih dahulu. Ya kalau misalkan kaya mah ya terserah ya, mau beli apapun terserah gitu kan. Cuma kalau misalkan dananya terbatas, berarti kan benar-benar kita harus menggunakan skala prioritas kan gitu ya. Mungkin ada ibu mau ada bertukar pengalaman sharing, mangga. Tapi jangan dipakai ya yang itu ke suaminya, ke bapaknya, atau ke calon pacarnya jangan dipakai. Oke, gimana? Kalau tidak ada, saya rasa cukup saja untuk malam ini. Ya intinya bahwa tema pokok hari ini adalah tentang planning, ya.
Nah, itu tentang perencanaan, ya. Kemudian ada berbagai macam perencanaan, termasuk di sana ada perencanaan strategis dan perencanaan operasional, yang di mana kewenangannya tergantung dari tadi. Perencanaan strategis adalah top manajemen, perencanaan operasional adalah middle manajemen. Tadi kan cakupan perbedaannya udah jelas, dari timingnya udah jelas, tinggal nanti Bapak Ibu memahami seperti apa perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, nanti saya share materinya, kemudian nanti absennya mohon maaf di YouTube aja ya, supaya Bapak Ibu ngasih komentar. Saya udah di record ini Zoom meetingnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi menelaah materi yang tadi. Selain tadi nanti akan saya share juga materi yang saya sampaikan ini. Oke, sekian aja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya share link YouTube-nya ya Bapak Ibu di grup WA ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Bapak, saya stop ya.